kecil kemungkinan dia akan kembali seperti normal. Gitu. Jadi apakah dia membantu untuk diangkat pada saat angkat kaki dia nyerinya berkurang? Jawabannya iya membantu. Tapi apakah dia akan mengembalikan dia fungsinya seperti tidak varises? Tidak. Tanda awal yang paling pertama adalah itu kita bilangnya di medis namanya spider nevy. Jadi ada pembuluh darah seperti benang-benang merah. Nah, tapi yang jelas kalau dia sudah ditegakkan sebagai varises, maka tidak boleh tidak diapa-apakan. Itu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kayaknya udah nggak asing lagi ya kalau kita ngomongin seputar varises. Nah, ini kan kondisi yang sebenarnya sering banget ya kita ketemuin di masyarakat kita. Dan kita tuh kayak ngelihatnya kalau kita ngeliat orang ada varises, aduh kayak nyeri banget, sakit banget gitu ya. Nah, ini kan jadi perbincangan banyak orang sebenarnya kalau ngomongin varises itu hanya sekedar estetik orang aja yang nggak bagus, atau sebenarnya sakit nggak ya kalau orang mengalami varises itu, dan apa yang dirasain, bahaya atau enggak sih kalau akhirnya varises ini terjadi terus menerus. Karena sering kita lihat juga nih ya, orang itu kayaknya udah bertahun-tahun varises tapi kok kayak biasa-biasa aja gitu ya. Entah ngerasain sakit atau enggak, kan kadang-kadang kita mau nanya juga malu gitu ya. Nah, kalau akhirnya terjadi pembiaran begitu lama, tidak ada pengobatan atau tindakan yang tepat dan sesuai, ini bisa menimbulkan bahaya atau bahkan komplikasi ke kondisi-kondisi yang lain gak sih? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar bahaya varises. Nah, sebelum itu juga kita mau bahas pasti ya apa penyebabnya, gejalanya seperti apa, dan pastinya penanganannya seperti apa. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar varises yang kayaknya sering ya kita dengar di masyarakat kita tapi nggak ngerti nih ya. Ini beneran fakta atau cuman isapan jempol alias mitos belaka. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Aflah Dea Baris Yasta SPBTKV, dokter spesialis bedah torak dan kardiovaskular dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi Dr. Aflah, apa kabar? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Dok, ini kalau ngomongin varises ya dok ya, itu tuh ini sebenarnya pemikiran saya dari kecil dok. Ketika lihat ada orang dewasa yang ada varises, kebetulan di kampung saya dulu ada tuh satu orang yang punya varises. Dan itu kayak udah berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Kita ngelihatnya kayak, ya satu agak geli dikit ya namanya anak-anak. Dulu ngeliat, itu apa sih gitu. Kita pikirnya kayak ada cacingnya gitu ya dok ya. Kan bentuknya gitu. Tapi yang paling jadi pertanyaan besar sebenarnya adalah, sakit nggak ya ketika orang itu mengalami varises? Nanti kita bahas lebih mendalam seputar varises, kita bahas mitos faktanya dulu. Yang pertama adalah, ini sering banget nih, apalagi kalau dulu pas lagi olahraga, karena olahraganya dulu kayaknya pas sekolah doang gitu ya. Di sekolah itu habis olahraga, habis lari kayak jogging dan lain sebagainya, itu katanya nggak boleh menekuk kaki. Katanya kalau menekuk kaki, jadi kayak pembuluh darahnya dan lain sebagainya itu kayak ketekan, airnya wah kejepit gitu ya, dan akhirnya terjadilah varises. Betul nggak sih ada hubungan antara setelah olahraga kita menekuk kaki itu boleh atau nggak boleh gitu? Oh ya, jadi memang sering ya ditanyakan seperti itu, apakah bisa menekuk kaki atau enggak? Jawabannya adalah memang sebaiknya tidak. Nah, jadi ya varises itu memang salah satu faktor risikonya adalah karena darahnya tertumpuk di kaki, tidak bisa kembali ke jantung, makanya postur-postur tubuh yang menghalangi darah dari kaki kembali ke jantung bisa memperberat atau menjadi faktor resiko terjadinya varises. Jadi saya bilang memang fakta kalau lebih baik pada saat setelah selesai olahraga kita meluruskan kaki, lebih baiknya meluruskan kaki dibandingkan menekuk. Oke. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya kondisi-kondisi itu ada orang nih ya, ini sama-sama abis olahraga lah, lari kayak apa dan lain sebagainya gitu ya. Ini sama-sama nengkuk kaki nih gitu ya. Karena mungkin ketidaktahuan lah ya, bukan karena sengaja mau ngetes nih ya, kayak mana gitu. Sama-sama nengkuk kaki karena ketidaktahuan mereka. Bisa jadi nggak sih dok, yang si A ini karena sering kayak gitu ya, akhirnya timbul varises, dan si B sama-sama nekuk juga sama kayak si A, itu tapi tidak terjadi varises. Bisa nggak kondisinya? Bisa, jadi memang tidak semua orang yang memiliki faktor resiko itu bisa menjadi penyakit varises dalam hal ini.
apa saja sih yang mempengaruhi ya? Terutama yang mempengaruhi adalah keseringan dia dalam berolahraga. Gitu. Nah kalau memang dia sering berolahraga, walaupun misalnya dia sering menekuk kaki setelah olahraga, maka tetap aja bahwa dia itu lebih rendah kejadian terjadinya varises dibandingkan yang jarang olahraga dan setelah olahraga malah menekuk kaki gitu. Jadi memang tergantung juga dari kualitas pembuluh darah masing-masing orang. Jadi memang kondisinya tidak bisa dipukul rata gitu ya, karena kondisi orang mungkin riwayat kesehatannya, kondisi fisiknya, frekuensi nekuknya juga dan lain sebagainya mungkin bisa berbeda-beda, jadi tidak bisa dipukul rata ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Olahraga dengan intensitas berat katanya juga bisa menyebabkan varises. Biasanya kayak kita lihat kayak orang lari maraton gitu ya, mungkin kan panjang banget, atau yang weightlifting ya, mereka angkat beban lumayan sehingga mungkin ada penekanan lebih di kakinya sehingga akhirnya mereka ya ada beban lebih sehingga memicu terjadinya varises. Betul nggak sih kalau intensitas berat berolahraga itu bisa menyebabkan varises? Ya betul, jadi memang tidak olahraga itu kurang baik. Dan ternyata malah lebih olahraga terlalu berat juga memang tidak baik. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, olahraga yang membutuhkan kerja otot yang berlebih itu malah secara kedepannya itu malah memberikan intensi bahwa ternyata lebih besar faktor risiko terjadi varises itu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa varises itu terjadi karena tidak adanya kontraksi atau kedutan-kedutan dari otot betis yang mengembalikan darah ke atas. Nah kita ketahui bersama pada weightlifting kedutan itu tidak terjadi, malah kontraksi terus. Nah, jadi kalau dia berkontraksi terus ototnya, maka ya sama saja darah tidak bisa kembali karena yang kita butuhkan adalah kedutan dari otot itu supaya bisa kembali ke atas. Gitu. Jadi apakah olahraga yang berat seperti misalnya weightlifting yang lama dan segala macam memiliki resiko untuk terjadi varises? Iya, betul. Apakah lari maraton juga memberikan tendensi untuk terjadinya varises? Juga betul. Tapi harus saya garis bawahi bahwa jalan atau lari jarak menengah itu merupakan faktor protektif. Karena otot yang dipakai itu tidak berkontraksi sekuat dia lari atau weightlifting, tapi kekuatannya itu pas untuk mengembalikan darah dari bawah ke jantung. Jadi, dok, kalau ada orang yang FOMO gitu ya, pingin jadi atlet gitu ya, atlet wannabe lah ya gitu ya, sehingga akhirnya kayak ya bagus sih niatnya memang buat sehat olahraga, tapi kan kadang-kala tuh kita nggak bisa ngukur ya, maksudnya kayak kapasitas kita tuh seperti apa, jadi akhirnya ya terjadilah overuse atau overtrain. Nah kalau itu keseringan terjadi juga bisa menyebabkan varises. Ya, jadi walaupun tidak, saya potong, walaupun tidak harus yang menekan banget beban tubuh atau gimana? Betul, jadi terutama pada kasus-kasus atlet ya. Jadi saya selalu sarankan kepada yang memang serius untuk menekuni lari, misalnya lari maraton, apakah nggak boleh? Boleh. Cuman memang selalu saya sarankan untuk saat melakukan aktivitas itu lebih baik ada trainernya. Nah, jadi trainernya ini nanti bukan hanya melatih untuk larinya aja, tapi bagaimana rehabilitasi setelah dia lari gitu. Betul. Nggak, nanti trainernya yang mengatur, oh ini kamu nggak boleh langsung duduk, kamu harus jalan pelan dulu supaya sirkulasi darah yang di bawah bisa naik ke atas. Jadi apakah ya saya bilang tadi bahwa semua atlet itu akan faktor risiko besar untuk terjadi varises? Tidak. Cuman disarankan memang tetap mengikuti aturan-aturan mainnya, lebih baik lagi apabila diatur oleh trainer yang berpengalaman untuk hal itu. Jadi trainernya real trainer yang profesional ya pemirsa, bukan trainernya dari Google. Karena sekarang tuh banyak banget yang based on Google aja. Nah harus benar-benar trainernya yang real ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Varises itu selalu kejadiannya di kaki. Nah ini yang soalnya yang paling banyak dilihat itu kayaknya secara visual ya bisa dilihat di kaki. Ya betul. Gitu, betul dok? Jadi gini, varises itu adalah perbesaran pembuluh darah vena di kaki. Jadi ada nggak perbesaran pembuluh darah vena lainnya di tempat lain? Ada. Tapi kalau kita bilang varises ya jelas di kaki. Tapi apakah ada perbesaran vena di tempat lain? Ada, contohnya hemoroid.
atau ambeien yang kita bilang. Nah itu pembesaran pembuluh darah di bagian bokong. Nah, itu satu. Terus kedua ada juga yang namanya varikokel. Pada pria biasanya ada gambaran cacing-cacing di alat vital. Nah itu juga termasuk pembesaran vena. Tapi kalau kita bilang varises berarti itu jelas ada di kaki. Oh, pembekakan itu bisa terjadi di mana-mana, di vena itu gitu ya. Tapi kalau terjadinya di kaki nih pemirsa, udah pasti namanya varises. Kalau di yang alat reproduksi pria varikokel dan lain sebagainya gitu ya. Oke ya, kita lanjut yang keempat. Varises itu cuma dialami sama wanita. Nggak ngerti nih, cuma dialami atau prevalensi lebih banyak di wanita? Karena kita pikirnya gini dok, wanita itu karena varises itu kan tadi ya di kaki, confirm di kaki. Wanita itu kan ya sometimes beauty is pain ya. Menggunakan high heel gitu ya, seharian wah. Itu kita laki-laki aja pakai sepatu pantofel aja capek ya dok ya, apalagi wanita. Dan itu katanya bisa menyebabkan. Jadi akhirnya orang kepikiran varises itu di wanita gitu. Oh iya. Jadi yang betul itu adalah bahwa memang wanita itu memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan pria. Kenapa? Jawaban yang paling top one-nya itu memang adalah gaya hidup. Nah, kita ketahui bersama bahwa memang masyarakat kita kebanyakan perempuan atau ibu-ibu itu memang gaya hidupnya itu sedentary life, artinya tidak banyak bergerak. Nah, misalnya ibu rumah tangga hanya masak di rumah, duduk, nonton TV segala macam, sehingga memang prevalensinya lebih tinggi. Salah satu yang betul tadi yang dikatakan bahwa apakah high heels juga mempengaruhi? Iya, karena high heels itu akan memberikan kontraksi yang berkepanjangan pada otot. Nah, makanya kalau memang kita lama kita memakai high heels pada perempuan, ya yang pertama adalah memang seperti berkedut-kedut di betis karena ototnya, dan yang kedua memang sebagai faktor risiko terjadinya varises karena ya darah tadi kalau kontraksi ototnya terus-menerus ya tidak bisa lagi balik ke atas gitu. Jadi high heels boleh dipakai tapi jangan tiap hari. Cukup untuk acara-acara tertentu. Cukup untuk acara-acara tertentu ya. Tapi gini dok, tadi kan kalau high heel itu kita bisa menganalogikan, memvisualisasikan kan ada kontraksi berkepanjangan di kaki kita. Nah kalau untuk yang sedentary lifestyle dok, yang cuman kaum rebahan gitu ya, atau pola makan juga, itu ngefek ke varisesnya gimana dok? Jadi kalau sedentary life, pola makannya adalah bahwa dia kebalikannya. Kan tadi saya bilang bahwa memang untuk mengembalikan darah ke atas itu butuh kedutan dari otot. Nah kalau tidak ada kedutan sama sekali ya otomatis juga darah tidak bisa kembali ke atas. Nah jadi misalnya ibu-ibu yang baring, duduk di sofa, nah itu mengakibatkan otot betis itu tidak berkedut. Nah sehingga juga sama, tidak berkedut ataupun berkedut berlebihan, maka darah tidak bisa secara maksimal kembali ke jantung sehingga mengakibatkan atau bisa menjadi faktor risiko terjadinya varises. Oh, tuh ibu-ibu di rumah. Yang hanya ibu-ibu ya, ini kan lagi ngomongin kebetulan perempuan atau wanita. Tapi kita juga semuanya laki-laki juga tidak boleh punya yang ya pola hidup yang sedenter lah ya, karena itu bisa berbahaya. Tidak hanya mungkin ke varises saja, jadi mungkin beberapa penyakit yang lain ya. Nauzubillah lah ya, jangan sampai ya. Oke dok, kita lanjut ya yang terakhir. Varises itu katanya nggak bikin rasa sakit, nggak menimbulkan rasa sakit, sehingga selama ini mungkin orang banyak yang menyepelekan ya dok ya udahlah nggak apa-apa, udah tua ini gitu ya, udah laku ini gitu ya, jadi kayak varises ya udah selama nggak sakit ini nggak masalah, nanti kalau sakit baru diobatin. Sebenarnya varises itu menimbulkan rasa sakit atau nggak sih? Ya jadi varises itu memang spektrumnya luas, artinya ada grading-gradingnya. Grading awal memang kadang varises itu hanya keluhan kosmetik aja. Nah, jadi ada pembuluh darah yang melebar, terus ada pembuluh darah yang seperti jaring laba-laba tipis. Nah itu biasanya keluhannya kosmetik. Tapi apabila dia berkembang, artinya tidak diterapi atau tidak diubah pola hidup yang tadi saya bilang sedentary life tersebut, maka hal ini akan berkembang menjadi yang lebih parah. Nah yang lebih parah inilah yang keluhannya itu bermacam-macam. Mulai dari panas, kemudian dia pegel, sampai yang paling parah adalah luka. Nah yang berbahaya ini kalau dia sudah luka, karena kalau dia luka, lukanya itu tidak seperti luka misalnya kita jatuh, terus kena aspal, lukanya itu bisa dikasih betadin aja sembuh besok 2 hari 3 hari. Nah ini tidak bisa. Penyakit
apabila ada luka yang diakibatkan varises yang tidak diobati, maka penyembuhan lukanya itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, otomatis ini sangat mempengaruhi quality of life dari pasien tersebut. Gitu. Jadi memang ada baiknya walaupun tidak merasakan nyeri, Bapak Ibu melihat pembuluh darah yang menebal, ada baiknya tetap diperiksakan ke dokter. Karena takutnya nanti kalau berkembang menjadi yang tingkat yang lebih parah, maka itu penyembuhannya akan lebih lama lagi. Meskipun pembengkakan pembuluh darahnya kan orang kadang lihat ini kayak sedikit terus lama-lama agak banyak agak banyak. Nah semakin banyak itu tetap nggak menimbulkan rasa apapun atau bisa menimbulkan rasa juga dok? Ya kadang karena gradien penimbulan rasa sakitnya itu gradasi. Jadi pertama ringan, sedang, berat. Nah kadang beberapa pasien yang saya dapatkan dia sudah beradaptasi nih dengan nyerinya. Nah, jadi dia bilang, jadi sebenarnya untuk orang normal tingkat nyerinya misalnya dari 1 sampai 10, 6 atau 7 sehingga dia nyari pertolongan. Tapi pada pasien-pasien ini karena tingkat nyerinya itu pelan-pelan naiknya, maka walaupun orang normal bilangnya nyerinya 6, tapi menurut dia hanya 2, hanya 3 gitu. Sehingga dia udah deh nanti aja gitu. Oh, karena sudah beradaptasi jadi pain tolerance-nya udah terbentuk ya. Betul. Menurut orang mungkin di level 7, menurut dia kayak level 2 udah karena masalah terbiasanya. Betul. Padahal sebenarnya ya bisa berbahaya juga kalau ngomongin nyerinya ya. Oke, terima kasih Dr. Afla sudah terjawab minta faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin lebih mendalam varises di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bahaya varises. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Aflah Dea Baris Yasta SPBTKV, dokter spesialis bedah torak dan kardiovaskular dari Bethsaida Hospital. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sedikit banyak ada penjelasan lah ya, kita udah mention singgung-singgung dikit seputar varises. Tapi kalau in details by definition, sebenarnya varises itu kondisi yang seperti apa sih? Mungkin selama ini kan kita ngelihatnya ya secara kosmetik nggak bagus lah gitu ya. Orang bikin kayak, aduh ada apa sih itu? Mungkin orang sendiri yang mengalami sendiri juga kurang percaya diri dan lain sebagainya. Tapi secara medis itu sendiri definisi varises atau kondisi varises itu kondisi yang seperti apa sih dok? Oh, jadi by definition ya, varises itu adalah perbesaran pembuluh darah vena pada ekstremitas bawah atau pada kaki. Kenapa sih bermasalah kalau gede gitu, bukannya bagus kalau gede ya. Jadi gini. Jadi lancar iya, gitu jadi lancar malah. Jadi gini, darah kita kan kita tahu ya ada arteri, ada vena, betul. Arteri mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pompanya itu adalah jantung. Jadi jantung memompa, darah akan memompa darah ke seluruh tubuh. Darahnya mengalir. Masalahnya darah yang sudah mengalir ke seluruh tubuh itu harus balik dong ke jantung gitu. Kan nggak mungkin hilang gitu. Nah ternyata untuk membalikan darah dari seluruh tubuh itu ke jantung itu nggak bisa oleh jantung gitu. Nah makanya waduh gimana dong cara baliknya gitu. Cara baliknya ya satu-satunya adalah dia harus dipompa oleh otot lain. Jadi kalau pada kaki berarti yang membantu darah tersebut balik ke jantung ialah otot-otot betis. Nah sekarang, jadi pada varises pada varises itu kenapa dia pelebarannya terjadi ya karena otot dari betis itu tidak dipakai maka darah itu menumpuk di bawah. Nah, sedangkan sifat dari pembuluh darah vena itu ngembang seperti balon. Nah, jadi pada saat darahnya numpuk, betul, tidak bisa kembali ke jantung, maka dia akan distensi pembuluh darahnya. Gelembung. Menggembung kayak balon. Nah, kalau pembuluh darah tersebut menggembung kayak balon, nah disitulah mulai masalah-masalah muncul. Mulai dari nyeri lah, dari bengkak lah, dan luka.
gitu. Oh, oke. Tapi gini, mungkin ada yang bertanya gini, "Dok, tapi kan itu jantung mompa darah lewat Iya. arteri gitu ya. Betul. Berarti kan ada daya dorong dong. Betul. Emang yang di vena nggak ikut kebantu kedorong sampai Ya. numpuk di situ gitu?" Betul, bagus pertanyaannya. Jadi gini, karena pembuluh darah dari arteri itu kan dari besar nih. Dari besar terus mengecil sampai yang paling kecil di sel-sel seluruh tubuh. Nah, kalau kekuatan jantung itu memompas, maka kekuatan dari jantung tersebut akan semakin mengecil sampai di ujung-ujung sana. Makanya bisa nggak balik? Jawabannya tidak bisa kalau hanya dibantu oleh otot jantung saja. Nah, gitu. Kalau vena harus dibantu oleh otot-otot selain jantung. Nah, contohnya betul di tangan, dibantu oleh otot-otot tangan dan sebagainya. Lah kok malah sering di kaki? Kan berarti harus ada varises dong, Dok, di tangan gitu. Jawabannya sebenarnya logika aja, karena memang lebih susah mengembalikan darah yang melawan gravitasi ke atas dibandingkan yang tangan. Maka dari itu pada penderita-penderita varises lebih enak rasanya kalau kakinya diangkat. Nah, karena secara gravitasi membantu tuh darah yang menumpuk di organ-organ yang jauh di kaki sangat membantu kalau diangkat karena gaya gravitasi membantu dia balik ke jantung gitu. Oh, berarti membantu ya ketika kakinya diangkat. Betul, membantu untuk kembali ke jantung tuh Betul, si venanya itu sendiri. Ya. Tapi ketika diangkat itu dia bisa ngelempes gak sih, Dok? Gimana? Bisa ngelempes gak sih waktu diangkat? Oh tidak, karena ya vena kalau dia membesar ya akibat varises itu kecil kemungkinan dia akan kembali seperti normal gitu. Jadi apakah dia membantu untuk diangkat pada saat angkat kaki dia nyerinya berkurang? Jawabannya iya membantu. Tapi apakah dia akan mengembalikan dia fungsinya seperti tidak varises? Tidak. Jawabannya tidak. Tetap harus ada penanganan khusus Betul, gitu harus ya. ada penanganan. Tapi sebenarnya ketika di awal-awal kan nggak kayak bahasa Jermannya itu ujuk-ujuk langsung menggembung kan ya. Betul. Itu by proses kan dan itu lama seperti itu. Nah, untuk menuju ke situ yang orang ini alami rasa selain manifestasi klinis bisa dipegang ya gitu. Betul. Itu dia gejala klinisnya nggak ada rasa apa-apa atau gimana sih? Oh, jadi memang kalau kita lihat ya, kita urut ke belakang pasien-pasien varises sebenarnya sudah ada tuh tanda-tanda awal akan terjadinya varises. Tanda awal yang paling pertama adalah itu kita bilangnya di medis namanya spider nevy. Jadi ada pembuluh darah seperti benang-benang merah. Nah, kadang tuh ibu-ibu nanti coba dilihat tuh paha suaminya, paha istrinya, nanti dilihat tuh ada seperti benang-benang halus merah. Nah, itu sudah termasuk dalam varises yang derajatnya paling rendah. Itu udah timbul apa? Oh, tidak timbul. Jadi biasanya hanya di permukaan kulit kayaknya seperti jaring laba-laba tuh kayak benang-benang halus. Maksudnya kelihatan warna, tapi betul. belum timbul. Belum timbul. Gitu. Oh, maksudnya itu hanya untuk yang kulitnya putih atau kulitnya itu? Mau hitam mau putih biasanya kelihatan karena warnanya itu merah darah kotor. Jadi seperti benang warna merah kelihatan tuh kayak jaring laba-laba. Nah, itu sudah harus hati-hati karena itu sudah ada, belum kita sebut varises, tapi kelainan venanya itu sudah ada. Artinya sudah menggembung tuh di dalam, sudah mulai membesar. Nah, kalau sudah ada seperti itu, mohon dibawa ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena nantinya kalau yang benang-benang merahnya ini ibu, udahlah nggak apa-apa, toh saya juga pakai dasteran nggak kelihatan. Ya sebenarnya bukan intinya itu. Sebenarnya itu adalah warning sign buat ibu-ibu bahwa ya tolonglah diperiksakan. Ini merupakan salah satu tanda-tanda awal bahwa ada yang salah loh di pembuluh darah yang di bagian dalamnya. Gitu. Itu belum ada rasa sakit sama sekali ya? Belum, biasanya belum ada rasa sakit. Nah, berarti spidernya itu dia lebih banyak gitu atau menetap di situ aja? Maksudnya? Biasanya jadi nanti dikit-dikit tuh. Jadi ada 1 garis, 2 garis di betis, terus di paha, terus pindah lagi, ada lagi di betis bagian belakang. Nanti dia tuh pindah-pindah tuh. Nah, nanti kalau dibiarkan nanti mulai deh nanti pembuluh darah besarnya yang timbul segala macam gitu. Baru nanti yang true yang benar-benar varises baru muncul gitu. Nah, itu dia. Ini warning sign kalau udah muncul spider gitu ya. Muncul di paha atau betis, itu harus segera berhati-hati dan segera temui dokter sebelum
case-nya lebih buruk gitu ya Lebih dok buruk, ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bahaya varises. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo silahkan tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Aflah Dea Baris Yasta SPBTKV, dokter spesialis bedah torak dan kardiovaskular dari Bethsaida Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya itu gini dok, kadang-kala itu kita ngelihat ya, ada di satu keluarga itu kok papanya begitu, anaknya juga begitu. Nah, kadang-kala kita kepikiran ini sifatnya genetik nggak sih, menurun nggak sih kalau kita ngomongin si varises ini, atau sebenarnya kembali lagi ya pola hidupnya yang tadi. Akhirnya bukan masalah genetiknya, tapi ya mungkin ada sedikit banyak mungkin ya nanti dijabarkan oleh dokter. Tapi karena pola hidupnya yang akhirnya terimitate oleh si anaknya, ditiru sehingga akhirnya ya sedenter tadi, hingga akhirnya ya udah sama-sama punya faktor risiko mengalami si varises gitu. Gimana tuh? Jadi ya betul ya. Jadi apakah ini genetik ya? Ada sekitar 2% atau 3% kasus, memang sedikit kasusnya yang sifatnya varises ini memang menurun. Tapi tidak secara langsung. Kenapa? Jadi gini, varises itu kan tadi saya bilang ya bahwa darah itu tidak bisa naik kembali masuk ke jantung. Nah, salah satu penyebabnya sebenarnya ada tumor. Jadi misalnya gini, di jalan sepanjang jalan vena tersebut balik ke jantung, kalau ada benda asing, kalau ada benda asing seperti misalnya yang paling sering saya dapat ada tumor leher rahim, tumor rahim mioma. Nah itu biasanya juga akan menghalangi darah balik ke jantung. Nah, jadi apakah genetik enggak varisesnya? Sebenarnya sih tidak secara langsung. Genetiknya adalah tumornya itu. Oke. Nah, cuman kasus seperti itu hanya 2-3%. 95-98% betul semuanya diakibatkan oleh gaya hidup. Yang saya bilang tadi mengenai terutama dalam penggunaan otot-otot betis dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Berarti intinya ya itu case minor case banget kalau kita ngomongin genetik ya. Betul. Itu pun gara-gara faktor yang lain sehingga akhirnya menimbulkan varises. Dan 95%-an itu ya gara-gara pola hidup yang sedentary lifestyle itu ya. Dan itu kan sesuatu yang bisa dimodif ya dok. Betul, sangat bisa dimodif. Kalau genetik ya itu agak susah ya. Dan alhamdulillahnya case-nya cuma sedikit. Betul, dan 95% lebih itu kasusnya terjadi karena pola hidup yang sebenarnya bisa kita modifikasi menjadi menjadi lifestyle yang lebih sehat seperti itu. Nah dok, saya dari tadi kepikiran ketika si vena nggak bisa balik ya darah. Nah sementara jantung kan butuh darah gitu ya. Jadi ya kita butuh jantung, kita butuh darah yang harus mengalir ke seluruh tubuh kita. Ketika ada, ini kan anomali dalam tubuh kita ketika si vena ini nggak bisa antar balik kan seperti itu. Nah ada nggak sih yang disebut kayak mungkin bahayanya, the worst skenario-nya kalau semisal ini terjadi terus-menerus nih varisesnya, otomatis kan darahnya ibarat kata jantungnya kekurangan nih ya. Apa yang mau dipompa dikirim ke arteri kan seperti itu. Nah bahaya atau komplikasi yang mungkin bisa terjadi ya mungkin ngefek ke organ-organ yang lain gak sih? Karena kita ngomongin jantung itu pasti ngefek ke organ yang lain kan gitu. Karena kan semua dialiri oleh darah gitu. Ada gak sih bahaya atau komplikasi yang terjadi ketika ini belum tertangani atau tidak tertangani dengan baik? Oke, jadi gini, yang saya bilang tadi memang komplikasi di ujung dari varises ini apabila dia tidak diterapi dengan baik adalah luka kronis. Jadi luka yang tidak bisa sembuh sama sekali. Bukan tidak bisa sembuh sama sekali, maaf. Sulit untuk disembuhkan. Jadi luka ini kenapa sih bisa timbul pada varises? Di mana gitu hubungannya gitu. Nah saya bilang tadi bahwa memang pada saat darah menumpuk nih di pembuluh darah vena yang sifatnya seperti balon karena dia membesar. Nah, dinding dari vena ini karena dia membesar akhirnya jadi tipis. Nah, sehingga
cairan yang harusnya di bawah di dalam pembuluh darah vena ini merembes ke jaringan sekitar. Nah inilah yang mengakibatkan bengkak. Nah sekarang kalau misalnya tubuh nih nganggap nih lah ini kan benda asing. Karena seharusnya cairan ini harusnya ada di dalam vena, tapi kok ada di luar vena. Sehingga sistem tentara tubuh akan menyerang dia. Nah serangan dari pertahanan tubuh ini yang menyerang cairan-cairan tersebutlah yang menyebabkan rasa nyeri dan luka yang tidak kunjung sembuh. Itu yang maksudnya biasanya tingkat terparah dari varises itu. Sehingga apakah varises bisa menyebabkan kematian? Jawabannya tidak bisa. Bukan tidak bisa, artinya kecil kemungkinan. Karena memang yang dia sebabkan adalah morbiditas, artinya quality of life dari pasien itu akan jauh berkurang. Nah pertanyaan tadi unik. Kan vena tuh balik ke jantung ya dok ya. Jadi apakah berpengaruh? Jadi gini, memang Tuhan cukup adil. Nah, jadi di kaki kita itu ternyata ada 2 sistem vena. Nah, jadi pasien-pasien hampir 90% itu hanya kena salah satunya. Nah, sehingga apakah darah akan berkurang masuk ke jantung? Jawabannya berkurang tapi tidak signifikan karena masih ada satu lagi yang membantu. Gitu. Nah itu yang terjadi. Cuman ada nggak dok yang benar-benar terjadi kedua-duanya? Ada, tapi ini jarang sekali. Nah kalau terjadi kedua-duanya ini termasuk kasus varises yang kompleks. Ya biasanya bukan karena sedentary life, biasanya karena yang tadi tumor atau segala macam. Nah ini tata laksananya akan sangat berbeda dengan kalau sedentary life yang biasanya hanya menyerang salah satunya saja. Biasanya paling sering yang superficial atau yang di permukaan saja. Oh oke. Agak serem ya dok ya. Ya. Kita betul ada 2 ya. Ya kebetulan ada 2 di masih alhamdulillah. Ya maksudnya masih ada satu yang sebagai penolongnya. Betul. Seperti itu ya. Tapi ada nggak sih dok orang-orang dengan kayak tadi kan kita udah sempat bahas ya di segmen mitos fakta. Kalau kita ngomongin mungkin ya range usia atau tadi kita bahas jenis kelamin, wanita prevalensinya lebih banyak atau orang-orang dengan kegiatan yang intensitasnya berat gitu ya, atau mungkin dengan orang-orang komorbid tertentu, let's say kayak orang dengan gangguan di metabolik kayak diabetes mellitus gitu ya, itu kan akhirnya tadi kalau ada luka sembuhnya lama dan lain sebagainya. Nah ini ada nggak sih mungkin beberapa penyakit atau range usia kayak atau pekerjaan tertentu yang memang mereka tuh rentan gitu? Ya betul. Jadi yang pertama dari penyakit yang menyertai dulu. Nah kalau dia pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu biasanya sudah mengenai semuanya. Artinya arterinya kena, venanya kena, sarafnya pun kena, yang kecil-kecil juga sudah kena. Sehingga memang tata laksananya lebih kompleks. Bukan hanya kita mengobati venanya, tapi juga biasanya kita harus obati arterinya. Nah itu bahkan kalau misalnya memang tidak bisa kita obati juga kadang ya mau tidak mau sampai ada pasien yang kasus sampai amputasi. Nah itu yang biasanya penyakit penyertanya. Kalau berdasarkan umur memang biasanya kalau pada laki-laki itu umur-umur yang produktif. Jadi 25 ke atas itu sudah mulai ada tendensi untuk terjadinya varises. Nah begitu juga perempuan 25 ke atas juga sudah ada tendensi. Nah kalau perempuan sebenarnya enaknya kalau dia belum menopause, masih dalam usia produktif atau usia subur kita bilangnya, dia masih ada hormon-hormon yang melindungi atau memperkuat lah istilahnya dinding-dinding vena tersebut, which is estrogen sama progesteron. Nah kalau dia sudah menopause, udah masuk masa-masa menopause 40 tahun ke atas, jumlahnya itu turun. Nah sehingga biasanya disitulah kalau ibu-ibu rumah tangga yang sudah mid 30, 40 dia sudah mulai hormonnya turun, terus dia di rumah hanya memasak, tidak mengintegrasikan sistem olahraga yang baik dan benar, dah disitulah muncul. Bedanya kalau laki-laki walaupun dia umur 30-40 biasanya masih produktif tuh, masih ada kerja, lari atau segala macam, aktivitasnya lebih. Nah itu faktor protektifnya lebih banyak. Makanya banyak perempuan itu takut banget ya sebelum masuk menopause, perimenopause, menopause lagi. Jadi kayak sebenarnya sedependen itu mereka sama estrogen ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar bahaya varises. Kalau Anda punya pertanyaan, monggo tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaktidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Aflah Dea Baris Yasta SPBTKV, dokter spesialis bedah torak dan kardiovaskular dari Bethesda Hospital. Oke dok, sekarang kalau sudah kayak, dok kayaknya ada tanda-tanda begini nih, ya. Untuk periksa ke dokternya itu biasanya apa yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis bahwa oke ini beneran varises gitu? Ya. Jadi memang untuk gold standar ya pemeriksaannya kita menggunakan USG, ultrasonografi. Nah itu jadi alat itu ya seperti kita mau pada pasien-pasien yang hamil untuk pemeriksaan ya sama persis dengan pemeriksaan tersebut, cuman memang probe-nya itu khusus untuk menilai vaskuler. Nah nanti dari situ kita lihat tuh diameter dari venanya. Nah kita biasanya bilang memang kalau diameter venanya itu lebih dari 0,35 cm, nah itu biasa kita sudah sarankan kepada pasien untuk melakukan terapi ataupun ya kita bilangnya operasi. Kalau belum mencapai 0,35 cm, kita biasanya hanya memberikan edukasi dan terapi suportif. Nah, tapi yang jelas kalau dia sudah ditegakkan sebagai varises, maka tidak boleh tidak diapa-apakan, itu nggak boleh dipelihara, ya, betul, udah nggak apa-apa bisa sembuh nih, jangan, karena kalau tidak diapa-apakan ya kemungkinannya hanya satu, menetap atau tambah buruk gitu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, Ya. Saya bacakan ya, ini dari siapa kita lihat. Ada dari Ibu Amanda atau Kakak Amanda nih. Dokter nggak usah nengok, nggak apa-apa dok. Nanti tengkleng dok. Aku bacakan aja dok ya. Oke. Dok, saya habis lahiran. Wah selamat ya. Kemudian kenapa betis dan dengkul bagian belakang banyak muncul varises ya dok ya? Oh ini tiba-tiba habis lahiran nggak? Atau mungkin pas hamil juga ada, cuman nggak ngeh kali ya dok ya. Kenapa betis dan dengkul bagian belakang banyak muncul varises ya dok? Ada yang bilang kebiasaan menekuk kaki setelah lahiran bisa memicu varises. Itu benar nggak sih dok? Terima kasih. Oh gimana tuh dok? Oh ya, jadi gini, memang ya saya bilang tadi bahwa varises terjadi karena memang penumpukan darah di vena. Nah otomatis pada kasus-kasus ibu hamil juga bisa terjadi varises ya. Kenapa? Karena memang pada kasus-kasus yang janinnya besar atau kelainan pada cairan ketubannya yang banyak, maka volume yang besar dari rahim itu akan memberikan penekanan pada vena. Sehingga darah yang dari bawah itu tidak bisa sulit untuk naik lagi ke atas sehingga mengakibatkan perbesaran vena. Tapi kalau sebulan atau sebulan lebih setelah kelahiran, karena massa yang menekan ini, volume yang sudah menekan ini sudah hilang atau sudah lahir, maka akan seperti biasa lagi balik darah dari vena ke atas. Cuman yang saya mau tekankan bahwa ibu harus bantu gitu, karena tidak serta-merta akan langsung normal gitu, nggak serta-merta. Maka setelah lahiran apabila memang terbentuk ibu rasa pegel-pegel dan sudah ada tanda-tanda varises, yang pertama adalah coba periksakan dulu ke dokter. Apakah memang sudah terjadi perbesaran yang kiranya sudah menetap. Nah nanti kalau sudah periksakan ke dokter, nah di sini baru kita bisa tentukan, oh iya ibu cukup dengan stocking aja, oh iya ibu cukup dengan modifikasi gaya hidup aja. Tapi apakah sering kasus seperti ini? Jawaban saya ya sering memang. Pada ibu-ibu hamil terutama yang hamilnya itu besar. Contohnya bayi kembar segala macam itu biasanya memang. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Amanda ya, dan semoga sehat selalu. Oke dok, lanjut, kita ada penelpon nih, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan ibu siapa di mana ibu? Saya Ibu Nur dari Tangerang. Ibu Nur di Tangerang. Ibu Mur, maaf ya Bu ya. Ibu Mur di Tangerang, silakan Bu Mur, mau tanya apa ke Dokter Aflah? Selamat pagi dokter. Ya, pagi Bu. Saya mau tanya, apakah mungkin ya kalau pekerjaannya itu
berdiri berdiri gitu. Jadi harus berdiri. Seperti berangkat kerja naik kereta, Ya, pulang naik kereta, kan ya, berdiri lama itu ya. ya, Itu kemungkinan bisa varises nggak ya dok? ya. Oke. Maaf Ibu eh, umurnya pasiennya atau umurnya Ibu berapa Bu? Maaf. Kalau saya sudah tua, itu anak saya Oh, ya. umurnya 40. Oh ya, 44 ya Bu ya? Perempuan atau laki-laki Ibu? Maaf. Laki-laki. Oh, laki-laki. Nah, jadi Oke. ya Nanti kita akan coba jawab ya dok ya. Nanti ya. Ada pertanyaan lagi dok yang ditanyakan ke nggak ada, Bu Mur cukup. atau sudah jelas Ya, ya? makasih ya Bu Mur Oke. ya. Terima kasih Bu Mur di Tangerang. Nanti akan kita jawab setelah break. Tapi ya Bu Mur ya, kita harus break terlebih dahulu. Saya selalu Bu Mur dan keluarga di Tangerang ya. Oke dok, nanti kita jawabnya setelah break ya dok. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bahaya varises bersama dengan Dr. Aflah Dea Barisyasta, SPBTKV, dokter spesialis bedah torak dan kardiovaskular dari Bethesda Hospital. Oke dok, kita jawab pertanyaan Bu Mur yang ada di Tangerang ya. Apakah pria umur 44 tahun yang sering bekerja dengan naik kereta pulang pergi kan biasanya berdiri? Ya rata-rata berdiri ya karena susah banget kalau dapat tempat duduk gitu ya. Nah itu bisa nggak menyebabkan atau ada hubungan juga dengan tergantung pekerjaannya juga apa gitu atau gimana dok? Ya betul, jadi memang seperti yang tadi kita bahas ya bahwa memang berdiri lama juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya varises gitu. Nah saya sarankan memang anaknya ibu atau cucunya ibu kalau dia naik kereta seperti itu, nah nggak apa-apa pada saat berdiri kalau bisa jalan di tempat. Jadi misalnya naik kereta misalnya sejam lah ya kalau misalnya kita trayek yang panjang ya mungkin sejam 1,5 jam. Lumayan Nah itu ya jadi memang kalau bisa diregangkan aja kakinya di jalan di tempat sekitar ya betul 5 menit 10 menit. Atau kalau misalnya rasanya wah dok saya kalau jalan di tempat di kereta nanti dibilang apa dok? Oh ya nggak apa-apa. Jadi pakai compression stocking aja kalau mau. Nah jadi Ibu bisa kunjungi toko-toko rehab ya, toko-toko rehab yang biasanya menjual stocking, medical stocking ya, bukan stocking yang fashion ya? Ya, bukan stocking facial karena fashion karena memang dia dibuat khusus karena tekanannya itu dari bawah ke atas itu semakin rendah, jadi dia bisa membantu untuk menaikkan darah. Nah, itu medical stocking, compression stocking namanya Bu, itu bisa didapat. Nanti diukur kakinya sesuai kakinya penderita. Nah, saya pun sendiri juga sering operasi lama 3-4 jam juga memakai compression stocking karena agak susah juga kalau saya jalan di tempat saat operasi. Ya, jadi saya pakai medical stocking untuk mencegah varises. Oh oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Mur yang ada di Tangerang, bisa pakai compression stocking itu sendiri gitu ya. Oke dok, sekarang kalau ngomongin pengobatan tadi kan salah satunya adalah dengan terapi atau ya bedah kan seperti betul. itu. Itu bedah itu kayak tergantung gradingnya udah parah banget atau di awal-awal itu tanpa bedah non bedah ya itu bisa kembali seperti semula nggak atau gimana dok? Oh ya, makasih. Jadi gini, tata laksananya secara umum apabila pasien sudah dinyatakan dia ada gangguan pada vena, maka tata laksana suportif yang tadi saya bilang sudah harus dilakukan. Baik dari yang paling ringan sampai yang paling tinggi. Makanya kalau sudah tegak walaupun dia tidak terlalu besar, tidak terlalu parah, maka saya selalu sarankan untuk lifestyle-nya diubah, betul. Terus yang kedua compression stocking. Kalau misalnya mau lebih advance lagi compression stocking. Nah, kapan kita lakukan operasi kalau gitu? Nah, kalau dia sudah muncul yang seperti cacing-cacing tersebut, nah itu memang sudah true varises. Nah, itu sudah kita sarankan untuk lakukan operasi. Nah, operasinya gimana dok? Gitu. Nah, pada prinsipnya vena yang sudah dilatasi tadi itu memang sudah tidak bisa lagi dikembalikan fungsinya seperti semula. Maka apa dong tata laksana operasinya? Berarti kita matikan vena yang tadi bermasalah sehingga diharapkan darah yang dari bawah itu ke atas ngalirnya ke vena yang satunya lagi yang masih bagus. Gitu.
Oke. Itu nggak ada masalah dong, maksudnya venanya cuma satu aja yang bekerja? Ya nggak ada masalah. Cuman memang bertahap. Jadi nanti kalau sisa satu vena yang vena dalam ya, kan yang vena luar tuh yang paling sering kena. Nah kalau memang sisa satu vena dalam, maka benar-benar harus dijaga nih vena dalamnya karena sisa ini nih. Cuman ya memang Tuhan menciptakan kita sudah fair and square, artinya vena dalam ini walaupun sisa satu ternyata dia lebih kuat dibandingkan yang vena superficial tersebut gitu. Makanya memang jarang yang kita dapatkan. Nah, metode dalam mematikan vena ini juga bermacam-macam tipe operasinya. Mulai dari yang tipe klasik, artinya memang kita iris, kita belek tuh kakinya. Vena yang di kakinya itu kita iris, terus kita ambil secara manual dengan kita lihat venanya, kita ambil secara manual. Itu metode yang klasik, yang awal banget. Nah, tapi kesini-sini sudah metode untuk vena ini sudah advance, sudah berkembang sehingga minimal luka itu sudah bisa kita lakukan dengan menggunakan laser. Nah, ada menggunakan laser. Kita bilangnya EFLA. Jadi kita masukkan suatu alat yang di ujungnya ada pemanas. Jadi alat itu akan kita masukkan sampai pangkal paha, terus kita tarik pelan-pelan sehingga selama dalam perjalanan itu nanti dia membakar tuh venanya. Nah, jadi venanya akan ketutup sampai ujung gitu. Dan nggak berfungsi lagi berarti ya? Udah nggak berfungsi lagi. Terus ada lagi yang menggunakan lem. Nah, jadi lem medis ya, jangan bayangkan seperti lem kertas ya. Jadi lem khusus. Sama seperti tadi, lemnya akan dimasukkan dari ujung vena yang di paha sampai ke kaki gitu. Jadi metodenya sudah banyak, sudah tersedia dan secara umum juga sudah tersedia di mana-mana. Jadi sisa pasiennya aja mau berobat atau harus aware dari dirinya sendiri. Tidak hanya ngomongin sakit atau nggak sakit, nyaman atau nggak nyaman, tapi demi kesehatan dan ya kualitas hidup pastinya dok. Ya. Oke, terima kasih Dokter Afla. Hari ini kita membahas banyak banget ilmu seputar varises. Semoga yang sudah ada varises bisa tergerak untuk melakukan tindakan ya. Oke, terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Bethsaida Hospital. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Afla. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matria Samit. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Selamat liburan juga kalau anak Anda udah libur sekolah ya. Sampai jumpa.